Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Manullah. Nomor NIM saya 05266859. Saya berasal dari UPBJJ Bandar Lampung. Baik, di sini saya akan memberikan beberapa penjelasan pada tugas 3 di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Baik, di sini ada soal buatlah program sederhana menggunakan operator if dan array pada kasus berikut ini. Oke, pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, golongan A gaji 5 juta, golongan B dengan gaji 6.500.000 dan golongan C dengan gaji 9.500.000. Oke, pada kali ini yang kedua, setiap gaji golongan disimpan pada array gaji. Yang pertama, jika diinput golongan A akan mengambil gaji pada array 0. Yang kedua, golongan B maka akan mengambil gaji pada array 2 dan golongan C maka akan mengambil gaji pada array 2. Baik, di sini juga dibuat pesanan juga, yaitu 30, 32, 34, 36 dan 38 dalam bentuk persen. Baik, di sini kurang lebih sama ya, maka bedanya akan membuat persenan array lembur. Baik, di sini saya juga sudah membuat kodenya pada tugas 3 kali ini. Saya akan menjelaskan beberapa. Yang pertama adalah inisialisasi data di antara array dan variabel. Ini merupakan bentuk dari inisiasi data array dan variabel. Sini saya akan memberikan penjelasan. Program ini berguna untuk menyimpan data gaji pokok dan persentase lembur di dalam array. Di antaranya, gaji 0 adalah 5 juta untuk golongan A, gaji 1 adalah 6.500.000. Ya, di sini ya, untuk gaji 5 juta, 6.500.000 dan 9.500.000. Yang kedua, tipe data long digunakan karena angka gaji bisa sangat besar di atas atau di atas batas INT ya, kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya lembur menyimpan persentase bonus. Jika indeks 0 artinya 30%, indeks 1 artinya 32% dan seterusnya. Ini merupakan penjelasan dari inisialisasi data antara array dan variabel. Kemudian selanjutnya untuk variabel penampung. Variabel ini seperti golongan, jam lembur, total gaji, dan lain-lain. Dideklarasikan untuk menyimpan data sementara selama proses program berjalan. Ini merupakan penjelasan dari inisialisasi data antara array dan variabel. Baik, untuk selanjutnya yang kedua adalah proses input atau scanner. Ini diantara di sini untuk input data ya, merupakan scanner untuk menginput program gaji. Sini saya akan menjelaskan beberapa program ini untuk membuat objek scanner untuk membaca input dari keyboard. Yang kedua digunakan untuk mengambil satu karakter pertama yang diketik user, misalnya A, B, dan C. Ini merupakan input data scanner ya. Ini ada kode input next atau chart out ya, kurang lebih sekitar sini untuk inputnya. Kemudian input next in digunakan untuk mengambil input angka jam lembur. Ini untuk golongan masuk golongan A, B atau C, kemudian untuk memasukkan jam lemburnya untuk kode input next in.
Ini merupakan penjelasan dari input data. Baik, selanjutnya yang ketiga, logika menentukan indeks gaji atau disebut seleksi kondisi. Ini proses menentukan indeks gaji dari if golongan A, golongan B, golongan C. Indeks gaji ya, menentukan indeks gaji. Ini merupakan bagian untuk mengubah huruf golongan menjadi angka indeks array. Karena array mulai dari indeks 0, maka golongan A dipetakan ke indeks 0, golongan B ke indeks 1, dan golongan C ke indeks 2. Selanjutnya program ini juga menerima input huruf kecil atau A, B, dan C menggunakan operator logika OR. Selanjutnya, jika user memasukkan huruf selain C, program mendetek error dan return berhenti. Jadi ketika ada kesalahan maka mencetak error atau returnnya. Return itu berhenti ya, untuk mencetak gaji karyawan. Baik, selanjutnya penjelasan yang keempat yaitu proses menentukan indeks lembur. Ini untuk kode codingnya, untuk indeks menentukan jam lembur. Sini akan menjelaskan bagian ini berguna untuk memetakan nama jam lembur ke persentase yang ada di array. Jika lembur 1 jam maka ada di indeks 0 atau 30% ya. Kemudian untuk 2 jam presentasinya di indeks 1 32 atau 32%. Kemudian jika jam lembur 5 jam atau lebih, program mengambil persen maksimal di indeks keempat atau 38%. Ini penjelasan dari proses menentukan lembur ya, atau IF ya. Ini untuk menentukan indeks lemburnya. Kemudian yang kelima dari perhitungan gaji, atau di sini ambil data dari array. Sini ada penjelasan mengambil gaji pokok berdasarkan indeks golongan yang sudah ditentukan sebelumnya. Oke, ini sudah ditentukan dari golongan tersebut ya. Misalnya golongan A 5 juta, golongan B 6.500.000, dan C 9.500.000. Kemudian menghitung gaji lembur, rumusnya adalah gaji pokok dikali persentase per 100. Program ini mengecek apakah indeks lembur valid atau tidak -1 sebelum menghitung. Setelah itu menghitung total gaji dengan menjumlahkan gaji pokok dan gaji lembur. Ya, ini merupakan penjelasan dari ambil data dari array sebelumnya ya, sebelum perhitungan. Nanti kita akan merandingkan pada hitungan gaji tersebut. Baik, kita selanjutnya yaitu output hasil ya. Output hasil kita akan merandingkan. Nah, misalnya kita menghitung golongan C, kemudian ada jam lembur misalnya 5 jam. Baik, sini ada slip gaji karyawan ya. Ini terdiri dari golongan C, gaji pokok 9.500.000, jam lembur 5 jam, personal lembur 38%, gaji lembur 3.610.000. Jadi total gaji keseluruhannya 13.110.000 rupiah. Baik, sini ada penjelasan. Program itu mencetak hasil layak ke layar. Kemudian terdapat logika if lagi di bagian output. Jika user tidak lembur 0, maka tulisan personal lembur dan nominal gaji lembur tidak perlu ditampilkan. Diganti dengan tidak lembur dan 0 agar rapi sesuai dengan slip gaji. Baik, saya akan mencoba lagi untuk misalnya golongan B. Misalnya jam lemburnya untuk contohnya 0 ya,
seperti dapur ditampilkan. Apakah bisa? Tidak, tidak lembur. Oh, error ya. Baik, kita merapikan ulang. Oke, misalnya golongan A, misalnya jam lemburnya jika user dengan lembur, maka persen lembur dengan nominal jadi lembur ditampilkan dengan tidak lembur dan rupiah bagi sesuai gaji. Ya, tadi kurang lebih seperti itu ya. Misalnya kita masuk jam lembur aja, misalnya 1 jam. Baik, ini ada golongan A 5 juta, jam lembur 1 jam, persen lembur 30%, gaji lembur 1.500.000, berarti gajinya 6.500.000. Berarti untuk jika user tidak lembur, maka tidak akan menambahkan gaji lemburnya. Baik, di sini saya akan memberikan beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah program siap, data gaji dan lembur disiapkan. Yang kedua, user input golongan dan jam lembur. Kemudian yang ketiga, program cari golongan mendapatkan gaji pokok. Kemudian yang keempat, program cari lembur dapat persentase bonus. Yang kelima, program hitung gaji pokok ditambah gaji pokok dikali persen. Yang keenam adalah, yang terakhir adalah program cetak serti gaji. Yaitu kesimpulan dari perhitungan gaji karyawan dalam bentuk array atau persen. Baik, pada kesempatan malam ini mungkin sedikit penjelasan. Kurang lebih ya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.